Selamat datang kembali di channel Inal Tora, spesial interview part 2. Di interview kali ini saya kedatangan sosok wanita yang spesial, yang luar biasa, yang akan berbagi cerita dengan kita semua di sini tentang bagaimana mengaktualisasikan diri sebagai seorang perempuan atau wanita hebat, dan dia juga sedang punya proyek besar tentang pengembangan dirinya. Kita panggil Apriliani Puspitawati. Halo April. Halo. Selamat menjadi perempuan hebat. Terima kasih. Oke, bagaimana kabar? Alhamdulillah. Alhamdulillah baik. Oke, mungkin aktivitas saat ini? Apa ya? Setelah menikah pastinya sudah ibu. Oh, sudah menikah, ibu rumah tangga pastinya. Kemudian apa lagi? Sebagai istri yang baik, bantu suami. Bantu suami. Pastinya ya kelihatan dari auranya ibu-ibu gitu. Terima kasih. Oke, di interview mungkin perlu saya jelaskan dulu bahwa di interview adalah kami selalu mencoba mengeksplor bintang tamu yang hadir di interview untuk diwawancarai. Kita akan membahas banyak hal pastinya di sini. Ya. Kita akan share ke penonton interview banyak hal pastinya. Apalagi sosok yang hadir di depan saya adalah sosok perempuan yang akan berbagi hal yang positif pastinya. Bintang tamu di interview itu selalu memperkenalkan diri, backgroundnya apa. Mungkin Afril bisa bantu share ke penonton interview. Terima kasih. Ya. Nama saya Apriliani Puspitawati. Kemudian saya sempat kuliah di UHO. Oke. Kemudian saya bekerja di Garuda Indonesia. Ya, oke, boleh tepuk tangan dulu. Ternyata tidak salah sosok bintang tamu yang hadir di interview. Beliau adalah mantan pramugari di maskapai terbesar Indonesia, Garuda Airlines. Luar biasa. Sekali lagi tepuk tangan dulu untuk April. Kebetulan kontrak saya juga di Garuda sudah selesai. Karena saya kalau di Garuda kita merusak begitu saja nanti kita kena denda karena ada peraturan. Jadi ketika memutuskan untuk resign mesti ada kedepannya nih. Iya. Nah pada saat itu ketika selesai pramugari memutuskan lompatannya kemana? Saya langsung lanjutkan kuliah saya. Kuliah lagi pasti. Setelah itu saya selesai kuliah, saya mikir lagi nih, saya mau ngapain? Selesai waktu itu di tahun 2013. Sempat bekerja di perusahaan salah satu bank gitu kan, di Kendari. Kemudian ada pemilihan Putri Indonesia 2014. Waktu itu saya baru selesai kuliah, akhirnya selesai, tamat sudah kuliah saya gitu kan, selesai sudah. Saya mengantongi sarjana saya. Sarjana. Kemudian saya bilang sama orang tua saya udah sarjana nih, berarti saya boleh dong menentukan saya mau ngapain sekarang gitu kan. Karena janji saya untuk sarjana sudah gitu kan. Kemudian orang tua saya, oke, silahkan begitu. Karena memang stepnya kan seperti itu, kamu harus selesaikan sekolah dulu baru bekerja kan gitu. Akhirnya tidak sengaja saya lihat ada di berita pagi ada pemilihan Putri Indonesia Sulawesi Tenggara tahun 2014-2015 yang otomatis ketika menang akan ke nasional. Oke. Saya lihat persyaratan pertama adalah usia 18 sampai 25 tahun. Waktu itu usia saya 25 tahun. Masih tercover dong pasti. Masih tercover. Tapi dalam tanda petik sedikit lagi. Out. Bulan 4, 26 waktu itu. Karena kebetulan rezeki. Jadi bulan 12 waktu itu audisinya. Saya akhirnya ikut. Kenapa saya bersemangat sekali? Saya pikir begini, apa yang harus saya lakukan ke depan kalau misalkan hanya terputus sampai di sini? Masa hanya begini saja begitu kan? Apa sumbangsi terbesar saya untuk daerah saya? Waktu saya berpikir begitu. Nggak apa-apa dong, kita coba fight di nasional. Saya pikirannya sudah langsung menang. Maaf, saya bukannya sombong waktu itu ya, tapi saya orang yang optimis. Ya, saya bilang saya harus berjuang. Ini perempuan yang patut dicontoh. Setiap hal yang dilakukan wajib optimis, karena itu yang nantinya akan membantu kita mempermudah tahap-tahap untuk menuju kesuksesan. Oke. Kok akhirnya terpikir bahwa dengan jalan menjadi Putri Indonesia yang mewakili Sulawesi Tenggara dan go ke kompetisi nasional bisa membawa diri April untuk bisa memasyarakat, dalam artian bahwa setelah saya terpilih menjadi putri, saya akan menumpahkan semua aktivitas saya untuk kepentingan sosial. Nah, saya mengutip di salah satu koran juga di kota ini bahwa dia adalah satu-satunya dari sekian ajang pemilihan Putri Indonesia yang mewakili Sulawesi Tenggara dan masuk kategori nasional.
Putri Indonesia kategori intelijensia. Boleh tepuk tangan dulu? Luar biasa. Oke. Kok bisa sampai terpilih menjadi kategori intelijensia? Dari sekian provinsi loh itu. Jadi dari sekian 38 peserta ini saya hanya sekitar 22 orang saja. 22 orang dari yang, 38 iya, kali yang itu sarjana. Ya. Luar biasa. Jadi 22 yang sarjana inilah yang kumpul menjadi satu waktu itu karena kebetulan kerjasamanya dengan Universitas Trisakti Jakarta untuk mendapatkan beasiswa S2 itu. Yep. Jadi yang menguji kita itu kurang lebih 4 prof dari Trisakti. Dari berbagai bidang? Bidang. Oke. Nah, kemudian kita 22 orang ini kumpul lah, jadi ada tes tertulisnya. Tes tertulis, ini kayak ujian PNS. Iya, betul. Oke. Yang mau tes PNS kemudian sambil latihan. Okay. Kemudian ada tes tertulis dan tes wawancaranya. Ada interviewnya juga, jadi soalnya sebenarnya tidak begitu susah. Yang penting kita memang wawasannya luas. Iya, karena kan yang dititik beratkan adalah intelijensia pasti kemampuan kan wawasannya. Jadi pertanyaan itu hanya 5 pertanyaan saja. 5 pertanyaan kan itu yang bisa menjadikan dari 22 ini ditunjuk kelas 1 yang terbaik. Iya. 5 yang menjadi penentu untuk 1. Luar biasa ya, sangat selektif. Dan well done. This is Apriani Puspitawati, Putri Indonesia Intelijensia 2015. Yeah. Amazing. Setelah terpilih menjadi Putri Indonesia untuk kategori intelijensia, lalu saya mendapat kabar bahwa April konsen untuk kembali ke kotanya, ke kota Kendari untuk terjun ke masyarakat, untuk menumpahkan semua perannya untuk masyarakat. Iya. Yang dihadapi di masyarakat atau isu-isu yang sering menjadi kendala di masyarakat apa biasanya? Apa ya? Ya itu tadi, penilaian negatif ke perempuan. Nilai negatif. Ini yang akan kita bahas yang titik poinnya di sini. Iya. Saya bersyukur sekali karena di Yayasan Putri Indonesia itu bagi pemenang-pemenang baik itu yang juara 1, 2, 3 dan pemenang kategori. Yep. Itu dipercayakan, jadi diberikan tugas masing-masing itu selama 1 tahun ke depan concern ke kategorinya mereka menang apa. Iya. Nah, kemarin itu saya menang di Putri Indonesia Intelijensia. Alhamdulillah saya sudah terbang di beberapa kota di Indonesia untuk melihat secara dekat pendidikan di Indonesia itu seperti apa. Jadi berdasarkan itulah saya akhirnya pulang ke kampung, ke Kendari ini untuk melihat lebih dekat lagi. Kira-kira permasalahan pendidikan yang paling mendasar apa? Iya, jadi akhirnya ketika saya bergerak, karena kan kalau dari Yayasan Putri Indonesia itu sendiri terbatas. Iya. Kalau tidak ditugaskan, ya mereka tidak bisa mensponsori seperti itu. Oke. Ketika misalkan saya ajukan ke yayasan bahwa sebenarnya saya mau datang ke sini nih, yayasan kadang-kadang kalau tidak menschedulkan itu, dia bilang silakan, tetapi dari yayasan tidak bisa membantu full. Akhirnya tergerak hati saya untuk membuka yayasan sendiri. Namanya? Yayasan Putri Sultra. Balik lagi tentang perempuan-perempuan di Kendari ini sebenarnya masih agak, saya nggak tahu ya permasalahannya, mereka malukah, takutkah, atau kurang percaya diri kah? Mungkin yang perlu digarisbawahi yang tadi malu dan kurang percaya diri. Kayaknya itu. Ya, jadi ada perasaan-perasaan minder duluan gitu. Iya, untuk apalagi, bagaimana mereka bisa apa yang mereka punya itu untuk diperlihatkan itu masih lebih banyak ragunya begitu. Iya, karena mungkin ini salah satu faktor bahwa physically itu menjadi poin penting ketika saya terjun sebagai wanita yang ikut di ajang pemilihan. Iya, betul. Apalagi tinggi badan, kemudian kategori penampilan dan sebagainya, mental, betul, kesiapan wawasan itu yang belum dimiliki. Kenapa itu tidak dari Yayasan Putri Sultra membantu membuat kelas khusus untuk perempuan-perempuan di Kota Kendari ini untuk terjun persiapan ke nasional? Nah, itu dia. Tidakkah itu jadi program untuk Yayasan Putri Sultra? Itu sudah pernah saya programkan. Karena Yayasan Putri Sultra ini sendiri, jujur Mas Ina, pengurusnya itu saya ambil dari alumni-alumni Putri. Jadi dari tahun 2010 saya cari semuanya mereka. Jadi itu memang betul-betul saya mau kumpul begitu. Karena saya mau bekerja, ayo sama-sama. Tapi balik lagi, maaf saya ini ada kendala di lapangan. Kendalanya adalah mereka mungkin dengan kesibukannya sendiri sehingga tidak konsen untuk di yayasan itu. Akhirnya yayasan saya
masih hidup sampai sekarang, tapi ya begitu, untuk saya bikinkan programnya saya belum mendapatkan bibit-bibit yang saya mau. Iya, padahal kalau semua mantan putri ini bersatu, itu kan ada sharing pengalaman, kendalanya apa saja, dan otomatis mereka juga pasti punya teman-teman yang ayo kita bergabung ke wadah ini untuk grow up, untuk bangkit sama-sama majukan untuk yayasan ini. Next question. Kemudian Yayasan Putri Sultra, apakah menjadi jembatan bagi Yayasan Putri Indonesia untuk mencari bibit-bibit untuk go nasional? Betul. Sampai saat ini? Sampai saat ini. Terakhir saya berangkatkan yang tahun 2018 itu pure murni itu dari yayasan saya. Dari Yayasan Putri Jadi Sultra. yang bawa audisi dan lain sebagainya memang dari yayasan. Kalau yang di tahun 2016 2016 kemarin sempat saya juga menyelenggarakan Yayasan Putri Sultranya yang menyelenggarakan sendiri. 2017 bekerja sama dengan media. 2018 tidak diselenggarakan di Kendari tetapi langsung saya bawa langsung saja. Langsung ditunjuk oleh Yayasan Putri Sultra mengikuti audisi di nasional. Tidak ada gejolak di masyarakat sebagai bentuk komplain karena mengingat di Kendari untuk urusan pemilihan putri dan putra itulah agak banyak teman-teman Kendari yang memang konsen di bidang itu. Apakah tidak ada gejolak yang protes? Protes untuk apa nih? Dalam artian kok dia bisa masuk ke sini, harusnya kan kita diberitahu dong bahwa bukan cuma dia saja yang punya talenta, mesti dari yang lain juga. Perempuan di Sulawesi Tenggara kan banyak. Iya, kok cuma dia yang ditunjuk? Oh tidak, waktu itu kejadiannya tidak satu-satunya saya bawa. Jadi memang ada sekitar 4 orang dari Sultra itu yang mendaftar ke sana. Kembali lagi ini sebagai bentuk klarifikasi ya untuk semua teman-teman. Kemudian setelah dengan sederet prestasi yang April dapatkan, kemudian prestasi terakhir adalah mencoba kembali ke masyarakat. Next project? Saya maju untuk mencalonkan diri sebagai calon anggota legislatif. DPRD Kota Kendari, Dapil Mandongapuatu. Jadi Jasimpo, akhirnya ada lagi perempuan hebat yang mencoba menyuarakan. Mungkin salah satunya adalah terjun ke dunia politik. Itu tidak semata-mata bukan ajang gagah-gagahan, tapi masuk ke dunia politik salah satunya adalah menjadi konsennya kita untuk bagaimana bisa lebih dekat melihat langsung dan mau terlibat langsung ke masyarakat. Betul. Saya punya pertanyaan penting terkait keinginan April untuk terjun di dunia politik. Sebagai caleg, motivasinya apa? Saya termotivasi untuk bisa menjadi seorang kontrol yang baik. Karena seperti tugas utamanya anggota DPRD salah satunya yaitu menjadi kontrol yang baik. Menjadi kontrol gitu kan, menjadi kontrol. Tapi kontrolnya ini kadang-kadang baik, kadang-kadang tidak baik. Kenapa saya katakan demikian? Kita bisa lihat apa saja yang terjadi, kita bisa lihat beberapa misal ya, maaf saya bukannya ini, tapi beberapa anggaran yang memang sebenarnya untuk daerah sini harusnya tepat sasaran. Tapi karena kontrolnya kurang, dia jadi tidak tepat sasaran. Itu salah satu fungsinya. Nah, makanya saya sangat berharap ketika nanti saya bisa maju, yaitu tadi karena saya termotivasi, saya ingin jadi kontrol yang baik. Saya ini tidak mau berbicara tentang jabatan dulu. Saya berbicara tentang masyarakat biasa yang saya juga sebenarnya menjadi korban politik. April hadir sebagai politikus perempuan yang notabene masalah perempuan di kalangan sosial kita sangat banyak, sangat kompleks. Nah, apakah ini salah satu jadi tujuan penting kenapa April mau menyuarakan suara perempuan? Pasti, karena saya sudah merasakan, apalagi kemarin pengalaman saya waktu saya jadi putri-putrian itulah, gitu kan. Kita sering jalan, ketemu sama pejabat. Gitu kan. Sebenarnya itu kan salah satu tugas kita begitu. Kita mendampingi pejabat untuk bagaimana kita bisa menerima tamu gitu kan, memberitahu tentang daerah kita. Akan lucu saja menurut saya ketika pejabatnya sendiri yang akan menceritakan tentang ini begini kan. Justru kita kita adalah anak tangga. Kita kan dutanya gitu loh. Jadi ada duta di daerah dan kenapa orang-orang justru melihat itu negatif? Harusnya itu disupport begitu. Jadi makanya kenapa pemerintah tuh kadang-kadang enggan memberikan kita bantuan. Karena begitulah, takutnya dinilai negatif justru pemerintahannya begitu. Makanya kenapa saya mau maju, saya akan bersuara tentang perempuan. Kesetaraan gender itu sekarang seperti apa? Dan perempuan itu sendiri bisa apa begitu loh. Jadi tidak sebelah mata dilihat. Ini yang paling menggugah saya untuk bertanya.
Kendari hadir dengan tagline Kendari Kota Bertakwa. Yes. Oke, Kendari Kota Bertakwa. Mbak April hadir sebagai politikus Kendari, caleg untuk Dapil Kota Kendari Mandong Watu. Pasti melihat isu-isu sosial di masyarakat tentang perempuan, kita masih terganggu dengan image Kota Kendari yang sangat hiburannya sangat mengganggu. Misal karaoke, misal dunia hiburan, misal banyak hal pastinya. Nah, kita tidak bisa menutup mata bahwa memang setiap daerah yang metro itu kita akan melihat dari perkembangan dunia malamnya. Balik lagi Mas Inal, sebenarnya itu dari wawasan orang. Setiap anak-anak muda harus punya wawasan yang luas, harus punya pengetahuan yang keren tentang sebenarnya kota yang berkembang itu seperti apa. Apakah kita harus betul-betul, rusak di dalam hiburan itu sendiri? Kan tidak. Sebenarnya hiburan itu ada, balik lagi hiburan, hanya sekedar hiburan. Berarti kita sendiri kontrolnya ya? Betul, jadi kita harus menjadi kontrol yang baik. Dan kita harus tahu bahwa adanya tempat hiburan yang dimaksud sama Mas Inal tadi itu hanya sebatas hiburan. Jadi kalau kita mau rusak karena hiburan, kok kayaknya lucu. Berarti kalau kita rusak, kita diketawain orang dong. Namanya ini hanya hiburan loh. Jadi tidak boleh terlalu fokus dan concern ke situ. Lagian kan itu tidak difasilitasi ya. Betul. Itu ada di tengah masyarakat. Kalau masyarakat ini tidak mau gunakan, ya sudah gitu loh. Ya, mungkin simpelnya. Jadi kembali lagi adalah mindset. Cara berpikir kita memang harus diperbaiki. Oke, bicara masalah keupdatean kita dengan gadget dan sebagainya. Nah, faktor yang paling besar yang mengganggu akhir-akhir ini adalah generasi milenial yang memang menerjunkan dirinya full di dunia gadget, di internet apa semua, dan kemudian itu yang menjadi kontak dengan cara berpikirnya. Apakah itu bisa jadi masuk salah satu program April untuk pembinaan generasi muda? Pastinya, karena sebenarnya kalau dibina mereka akan tahu efek positif dan negatifnya itu seperti apa. Jadi mereka sudah banyak kok kalau dibilang youtuber yang sukses di dunia-dunianya mereka, tapi memang dengan kontennya positif. Jadi sebenarnya media-media seperti itu kita bisa jadi baik atau tidak baik itu tergantung dari kitanya. Konten apa yang mau kita muat, kemudian konten apa yang akan kita cari dan kita baca, itu semua tergantung lagi begitu. Luar biasa sekali ya. Di interview ke part 2 kali ini sangat luar biasa sekali. Saya sudah termotivasi juga berbicara lebih intimate dengan sosok perempuan di depan saya ini. Terima kasih Mbak April untuk waktunya sudah mau join ke interview di part 2. Beri kami alasan untuk kenapa mesti mendukung Apriliani Puspitawati. Baik, kenapa harus memilih saya, mendukung saya untuk melakukan gebrakan yang lebih besar lagi? Karena dengan pengalaman saya yang sudah saya lalui, kemudian dengan pengetahuan yang sudah saya dapatkan dari berbagai kegiatan saya, dan kemudian karena saya perempuan, saya yakini bahwa dari perempuanlah akan lahir para pemimpin bangsa, dan di tangan perempuanlah terletak cinta dan kasih sayang. Seperti itu. Terima kasih, terus mendukung Inaltora untuk mengembangkan channel ini. Klik tombol subscribe. Jangan lupa juga komen apabila dari percakapan kami ini ada banyak hal yang diambil. Share kalau itu bermanfaat. Jangan lupa di like. Terima kasih, sampai ketemu di interview selanjutnya. Bye.